Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mendatang mencapai 5%. Dan proyeksi tersebut pun unggul jika dibandingkan China yang cuma 4,4% dan Amerika Indonesia Serikat 5%. hanya 1%. Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Kalian bersama dengan saya BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani kalian semua di dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini guys, kita akan buat sebuah video daripada channel Indo Magazine. Dan judul daripada video ini pula adalah Terbongkar Banyak Negara Maju Ingin Perlambat Indonesia. TNIAL Markas Komando Kapal Selam Baru. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini guys. Moga-moga kalian semua sedang nonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah guys. Pertimbangkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk bergabung serta mendukung channel kecil saya untuk berkembang. Nah guys, tanpa berbasa-basi mari kita nonton apa isi kandungan daripada video ini. Let's go. 1, 2. Sampai 2045 kan kita direncanakan mungkin masuk top 4, top 5 ekonomi besar dunia. Siasat licik negara-negara maju. Makanya kita juga, mereka ingin perlambat, ya istilahnya jangan cepat kaya lah Indonesia gitu. Nah. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi dua berita yang cukup mantap. Kenapa mau diperlambatkan nih guys? Kita Indonesia pun sedang gencar-gencarnya melangkah untuk menjadi negara maju, bos. Walaupun hutang kita cukup banyak, namun jangan salah, nilai aset dan pendapatan kita Indonesia pun juga sangat-sangat banyak, bos. Berbagai pembangunan infrastruktur pun telah dilakukan dan program-program hilirisasi untuk menambah nilai jual produk Indonesia pun juga terus digenjot. Walaupun kali ini yang kita hadapi adalah kelompok negara maju yang menentang program-program Indonesia. Bahkan baru-baru ini terungkap bahwa kelompok negara-negara maju itu pun berniat untuk menutup market alias pasar kita Indonesia, bos. Tutup market kita. Indonesia cepat Erick kaya. Thohir. Nah, lantas mengapa mereka bisa begitu tega kepada kita? Apakah alasannya? Nah, apa alasan nih guys mau diperlambatkan? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari armada kapal selam Indonesia. Di mana baru-baru ini Indonesia pun akhirnya resmi memiliki markas komando operasi kapal selam yang baru. Kasai. Mantap Jos. Laksamana. Bahkan markas kapal selam Indonesia ini pun memiliki beberapa fasilitas teknologi yang cukup sangar dan juga canggih, bos. Lantas, fasilitas apa sajakah itu? Apakah fungsinya bagi armada kapal selam kita Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, mantap. Nah guys, kenapa mau diperlambatkan? Berita pertama datang dari kelompok negara-negara maju yang kini terungkap bahwa ternyata mereka pun ingin menutup market kita alias pasar kita dan juga tidak ingin Indonesia cepat kaya. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh ini bukan hoax guys, yaitu Bapak kalian baca Erick Thohir, sendiri. salah satu menteri Ada mantap sumber yang dah. pernah menjadi presiden klub bola raksasa dunia yaitu Inter Milan, bos. Nah, baru-baru ini dalam sebuah siaran pers Minggu 22 kenaikan Januari harga 2023 komoditas kemarin, dan beliau pun hilir mengungkapkan bahwa kini langkah Indonesia untuk terus berlari menjadi negara maju ternyata sedang dihadang oleh kelompok negara-negara maju Uni Eropa. Pasalnya kondisi mereka saat ini, yaitu negara-negara Uni Eropa itu pun sedang berjuang menghadapi resesi. Dan tidak ingin posisinya diambil alih oleh negara berkembang seperti Indonesia. Drama kontrol market ini, guys. Bapak Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa mereka, Uni Eropa pun kini ingin pelan-pelan menutup market kita Indonesia, bos. Jadi beliau katakan market kita harus dibuka, tapi market mereka harus ditutup dengan alasan-alasan kebijakan yang tentu disusupi. Dan dinamika seperti ini pun terjadi karena kalau kita lihat data ekonominya,
banyak negara-negara Uni Eropa yang menuju resesi, ujar beliau. Oke. Nah, lanjut beliau pun menyampaikan bahwa Indonesia kini tengah mengalami surplus alias untung di perdagangan hingga 51 miliar dolar, bos. Miliar Dan hal dolar, itu pun semakin dolar mantap guys. dengan nilai ekspor Indonesia yang terus meningkat. Di mana kondisi seperti itu, menurutnya menjadi kekhawatiran bagi banyak negara lain di dunia, bos. Beliau katakan, ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita, karena memang sampai 2045, kita diprediksi mungkin masuk 4 atau 5 ekonomi besar dunia. 2045. Dan mereka sudah membaca data ini. Makanya mereka, yaitu Uni Eropa, ingin kita lebih lambat. Istilahnya jangan cepat kayalah Indonesia, ujar Menteri BUMN Bapak Erick Thohir ini, bos. Nah, untuk mengatasi hal itu, Bapak Erick Thohir pun menyebut bahwa Indonesia harus menjaga momentum untuk menjadi negara besar, bos. Menurutnya Indonesia pun harus bersiap mengambil langkah dalam menatap situasi perekonomian pada tahun 2023 mendatang, di mana IMF pun memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mendatang mencapai 5%. Dan proyeksi tersebut pun unggul jika dibandingkan China yang cuma 4,4% dan Amerika Indonesia Serikat 5%. hanya 1%. Sementara negara-negara G20 Paling lain tinggi seperti Italia, Jerman, Rusia diproyeksikan mengalami Wah, pertumbuhan Indonesia negatif bakal dan jadi artinya negara yang adalah sangat siap-siap kaya. menuju jurang resesi, bos. Lanjut, mantan presiden Inter Milan ini pun menjelaskan bahwa akselerasi hilirisasi sumber daya alam menjadi kunci pertumbuhan ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang, di mana menurutnya Indonesia pun tidak mendapatkan manfaat besar saat terjadinya komoditi boom akibat mayoritas orang-orang dulu mengirimkan raw material atau bahan mentahnya langsung ke luar negeri, sehingga value added-nya tidak diciptakan di Indonesia, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan ada di negara lain, dan Indonesia pun kini tidak akan mengulangi hal yang sama. Nah, Indonesia sudah semakin sedar gitu. Mantap jos. Jadi bakal mewujudkan banyak peluang pekerjaan nih kalau begini. Berita kedua yang tak kalah mantap. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2023 kemarin, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali telah meresmikan markas komando operasi markas kapal komando selam baru, bos. Di mana artinya Indonesia armada sudah kapal selam ada Indonesia pun kini markas sudah kapal memiliki selam. markas komando tersendiri. Mantap. Keren mantap, betul, Jos. guys. Dan tak main-main, bos. Markas kapal selam ini pun juga memiliki beberapa fasilitas canggih yang juga baru diresmikan pada saat itu juga, yaitu Submarine Fire Damage Control Trainer atau SFDCT di Komando Latihan atau Kolat Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Mantap, mantap jos. Nah, fasilitas Submarine Fire Damage Control Trainer atau SFDCT ini pun berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan latihan dan kursus bagi awak-awak kapal selam. SFDCT ini pun juga berguna untuk memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah dan menanggulangi kondisi kedaruratan di kapal selam serta penyelamatan para personil. Dan tak cuma itu saja, bos. Selain itu juga ada beberapa fasilitas yang telah ada sebelumnya. Beberapa di antaranya yaitu Submarine Control Simulator atau SCS, Submarine Command Team Trainer atau SCTT, dan Submarine Sonar Simulator atau SSS. SSS. Nah, kemudian ke depannya TNI Angkatan Laut pun juga akan melengkapinya dengan fasilitas canggih lain, bos, seperti Submarine Motor Propulsion Control Simulator atau SMPCS, dan termasuklah juga Submarine Escape Tank Trainer atau SETT, dan Submarine Bridge Simulator atau SBS, di mana semua fasilitas-fasilitas canggih ini pun bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut, terutama untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para prajurit hiu kencana armada kapal selam Indonesia. Luar biasa. Mantap, mantap jos. Gila. Dah. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Salam Indo Magazine. Oke, guys. Nah, jadi itu video yang saya ingin kongsikan dengan kalian, guys. Jadi
Apa pendapat kalian tentang video yang baru kita react, guys? Jadi Indonesia itu sebenarnya sebuah negara yang sangat kaya dengan sumber, guys. Oleh itu banyak negara luar, negara maju yang ingin memperlambatkan proses di mana mau Indonesia itu sentiasa di bawah mereka, tetapi tidak. Indonesia sudah bijak, guys. Jadi saya rasa akan ada kemajuan yang lebih maju di Indonesia nanti, apalagi sebab proyek hilirisasi itu dilakukan di dalam Indonesia sejak, jadi akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan lah mungkin. Nah itu kalau pendapat pribadi saya. Dan juga tidak lupa juga dengan markas komando kapal selam. Puyo, Indonesia semakin hari semakin, kalau negara lain kan begitu steady macam mendatar aja. Kalau Indonesia macam mau ke langit sudah dia punya kemajuan tuh, sentiasa ada. Nah itu yang kita maukan dari sebuah negara yang maju dan sentiasa penuh dengan orang-orang bijak, guys. Jadi kita doakan yang terbaik. Kalau kalian ada pendapat, komen di ruangan komen di bawah. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa buat komen dan bergabung bersama channel yang saya react. Sampai jumpa lagi. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.